Halo semuanya, jadi kali ini gua lagi ada di Kupang, tepatnya sekarang tuh tanggal 15 Mei 2025. Gue melakukan trip ini tuh sebenarnya bukan trip ya, ada satu kegiatan gua yang akan gue lakukan di daerah Soe, tepatnya di TTS. Saat ini gua nggak bawa keluarga, jadi gua ngelakuin kegiatan ini atau trip ini tuh sendiri dengan tim. Apa aja kegiatan yang akan gue lakukan nanti? Rencananya tuh kita akan membangun satu instalasi untuk mempermudah akses air bersih bagi warga di sekitar desa Nifu kami, TTS Soe. Jadi dari awal gua berangkat dari Jakarta sampai ke Kupang, menempuh waktu perjalanan kurang lebih itu 3 jam perjalanan udara. Sampainya di Kupang, gue langsung menuju ke lokasi yang akan kita lakukan survei tersebut. Nah, untuk perjalanannya sendiri dari kota Kupang menuju Wisoe itu kurang lebih memakan waktu lagi 4 jam, sekitar 4 jam paling lambat. Tapi aksesnya itu tergolong sangat bagus. Minim sekali yang namanya jalan rusak. Walaupun ada beberapa ya, seperti yang longsor ataupun jalan yang hampir terputus. Tapi it's okay lah, masih dalam batas wajar karena mereka lagi memperbaiki jalan tersebut. Nah, sedikit cerita, jadi pas perjalanan kita tempuh 4 jam sampai sampai ke Soe dari Kupang. Nah, dari kota Soe-nya itu menuju ke desa Nifukaminya itu ternyata aksesnya masih hancur. Nah, tapi nggak terlalu jauh sih. Kurang lebih kita memakan waktu 20 menit lagi ke dalam desa dengan melewati jalan akses yang masih hancur, masih rusak maksudnya gitu. Sesampainya di sana, kita tuh disambut. Ketemu dengan warga sekitar, kepala desa, kita disambut. Ada lagi yang uniknya nih, pas kita disambut tuh, kita diberikan ini, sirih dan pinang. Jadi ini satu kehormatan bagi mereka karena ada tamu yang berkunjung ke desa mereka. Nah, kita tuh wajib menerimanya. Walaupun sebenarnya ini harus dimakan kalau kata tim gua tuh di sana. Tapi tim gua juga awalnya telat bilangnya. Ini sempat gua ambil kemarin pas gua ambil tuh jadi ngelihat kan diputerin jadi nih pinang dan sirinya itu diputerin ke warga dan tamu-tamunya. Nah diambil langsung dimakan. Nah gue coba untuk gigitan pertama, kerak. Nah temen tim gue tuh bilang, Pak ini kalau nggak biasa nanti pusing. Oh gitu. Akhirnya pas gigitan pertama tuh langsung gue lepas karena gue khawatir kan pusing dan karena tripnya itu gue harus balik lagi ke Kota Kupang. Akhirnya ini gue simpen. Nah setelah mendapatkan sirih atau pinang ini, ada lagi sambutannya guys. Jadi di sana tuh kita disambut dengan satu upacara, kayaknya sih bukan upacara ya, kalau upacara kan ternyata lebih besar. Sambutan kekeluargaan, mereka tuh ada melontarkan bahasa mereka, intinya tuh bahasanya tuh bahasa daerah mereka, yang mana artinya tuh kalau kata gua tanya ke pangku adatnya tuh ini adalah ucapan terima kasih dan doa terbaik untuk para tamu. Nah, setelah melakukan kegiatan upacara tersebut, kita diselendangin nih. Nah, diberikan selendang seperti ini nih. Nah, selendangnya juga cukup bagus. Bagus menurut gua. Terima kasih banget untuk sambutan-sambutan yang memang nggak terduga. Awalnya kita tuh memang nggak pengen ada sambutan yang lebih atau wah lah, karena kita tuh memang sebenarnya cuma survei doang. Survei untuk sebelum melakukan pengerjaan instalasi tersebut. Nah, setelah itu kita langsung geser untuk ngelihat embung atau lokasi yang akan kita bangun reservoir airnya itu. Jaraknya memang lumayan guys, sekitar 1 sampai 2 kilo lah. Maksimal tuh 2 kilo dari desa terjauhnya itu, atau dusun terjauhnya, sorry. Setelah itu kita survei, ngelihat di embung air itu, debit air itu masih cukup banyak ya. Pas gue tanya pun sama warga sekitar, Pak ini kalau misalkan kemarau, apakah embung air ini akan surut atau kosong? Dan mereka tuh jawab enggak, hebatnya tuh enggak kata mereka. Ini paling debit airnya hanya turun 1 meter Pak. Jadi memang ini embungnya tuh tidak akan berkurang banyak atau kering. Karena di bawah embung air itu adalah ada sumber air lagi.
Jadi sumber air itu yang sampai saat ini tidak putus dan tetap mengairi, seperti itu. Nah, jadi seperti apa kegiatannya? Daripada gue panjang lebar cerita, mending lu saksiin juga deh, biar tahu gambarannya. Oke? Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, Ini Bapak desanya ini. Bapak desa. caught in the rhythm of Ucapan selamat datang. Terus biasanya kalau sirip pinang ini itu sebagai tanda persaudaraan. Jadi setiap sebelum kita masuk ke acara inti, biasanya dari tuan rumah itu keluarkan yang dikeluarkan itu sirip pinang ini untuk kasih tamunya. Nanti setelah dimakan dulu baru kita bicara intinya itu mau maksudnya tujuannya seperti apa, datang ke sini dan lain sebagainya. Jadi seperti opening dulu ya. Iya. Iya. Lasin ako niyo mana pinatiyone. Si kay matukit mga makane. Katatalito ko tayo tapuyo kane. Lalapay ko mapakosane. Mana pinatiyone. Tus kay matakan bipa. BTTS yung punang tayo panonom ne. Des ni pukunan usul na kayo matnangan ne. Kung anong paloy tinuoy ni na mana pinatiyone. Sampai na Nabal ka matnayok ne. Natera sa ang salit ne. Sa anong kisa ka kamit ne. Nakakalusit ani mi tuat ne. Paniyat mo na tani mi enat ne. Paniyat mo na pinat. opens the world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. Ucapan terima kasih sudah terima potong dengan Tony, yaitu kan potong tim dari Kupang, yaitu Alfamati Kupang. Ini satu kebanggaan, yaitu di luar dari pemikiran datang hanya mau pengen ketemu dengan dengan Ibu Rani dari Jakarta, pengen ketemu langsung, pengen lihat dia punya keadaan seperti apa di sini. Dan di luar dari itu tidak tahu kalau ternyata itu sambut kita dengan Tony juga, dan itu kami Alfamart terlalu sangat ucap terima kasih banyak ya. Ya ini jadi satu gambaran kalau memang ini sudah punya budaya gitu ya. Kita punya usif semua ada di sini, sudah datang tunggu gitu. Mungkin sudah dari siang juga itu, mohon maaf karena memang perjalanan juga dari sana memang dikondisikan juga itu, kondisikan dengan keadaan jadi memang baru sampai itu. Tapi bersyukur karena sudah sampai di sini, sudah ketemu langsung. Sebentar mungkin fotokan dia dulu, dia punya embung seperti apa. Itu doa saja dari Ustif semua, semoga dilancarkan gitu. Nanti dengan kakak yoga di sini itu. Jadi kalau ada kendala apapun itu semua mungkin kita bisa bawa juga dalam doa, bantu untuk prosesnya sampai selesai di bulan Oktober rencananya gitu. Jadi terima kasih banyak. Dari Alfamart ucap terima kasih saja karena memang sudah sambut ketemu dengan Natoni gitu. Ya itu saja. Awit makasih. Buat dusun saja itu. Bisa buat dusun ini. Rencana begitu tapi hanya di atas belum jawab. Jadi masih. Tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching
proses sampai dengan dia bisa akses 100% itu memang kita butuh proses ya, karena memang dari desa juga terkendala dengan budget. Karena memang mereka punya anggaran dana desa ini sudah diposkan dari atas memang, jadi tidak bisa diutak-atik lagi untuk kegiatan fisik untuk air bersih ini. Jadi nanti setiap tahun itu baru dicicil pelan-pelan hingga kalau iya ada penambahan. Buat ekonomi juga. Benar. Jadi waduk yang di sini udah dikatakan ini dia bukan tampungan untuk air hujan, tapi dia ternyata waduk ini sudah ada sumber airnya gitu. Jadi dia tetap mengalir terus ini lewat pipa pembuangan itu yang 2 dim itu ada berapa lubang itu? 1 saja, 2. Ketika kemarau panjang, otomatis ambil airnya di sini. Baik ya, minum dan cuci. Iya. Dan diputar kelilingin sama. Dimanfaatkan banyak. Jadi memang kayak hidden gem. Oke, saya rasa cukup ya Pak. Iya. Udah sore juga. Udah cukup ya Pak Yoga, berarti udah saya tulis juga. Caranya ini, senangnya minta ampun. Pada kita di sini sudah pada bosan.